Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara, bacaan, hikmah. Dua, insya Allah khatam. Cara dan baca. Tapi makna belum tentu kita dalami itu. Untuk sujud dari berdiri ada dua cara. Hati-hati dengan dua ini, karena pernah terjadi di Bekasi, suami istri tidak tegur sapa karena persoalan ini. Semalaman. Kisah nyata. Suami pulang dari kerja, macet, sampai Bekasi, tiba kemudian di rumahnya, nggak sempat ikut jamaah di masjid, dia sholat di rumah sendirian. Istri pas lihatnya di posisi tidak ke sujud ini. Sami'allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Lalu turunlah beliau ini dengan lututnya begini terlebih dahulu. Ya, oke, jelas ya? Lutut begini, baru telapak tangan. Nah, istri melihat gitu, tatapannya agak berbeda. Kemudian setelah salam, tanpa muqaddimah. Ini masalahnya. Tanpa muqaddimah. Pemimpin rumah tangga itu siapa? Suami, oke? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tuh nggak mau dipimpin. Ya, dia sulit menerima saran tapi bisa menerima masukan. Makanya masuknya tuh agak halus sedikit. Ya, kalau enggak nanti agak susah. Ya, tapi hati-hati juga. Ya, pemimpin tuh tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Ya, high risk-nya juga tinggi. Kalau salah pun tersakiti yang dipimpin, masalah juga. Ya. Nah, jadi menyeimbangkan saja, menyeimbangkan. Yang menarik ini masuknya tanpa muqaddimah. Langsung bilang, papa salah tadi sholatnya. Wah, pemimpin kan jaga diri. Emang kenapa? Harusnya tadi bukan lutut dulu, tapi telapak tangan. Jadi pas turun, versi istrinya telapak tangan dulu begini. Oke, kelihatan ya, telapak tangan, baru lutut. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Ya. Saya tahunya keesokan harinya. Jadi dua-duanya itu karena berdebat. Akhirnya apa? Pulang kantor itu bukan tenang, tapi nggak saling tengok semalaman. Besoknya diputuskan berdua itu kita ke Ustadz aja tanya. Datang cuma untuk nanya itu. Dan itu datang pun dalam keadaan nggak senyum tuh dua itu. Ya, saya ini kenapa? Ini begini. Mana Ustadz? Saya senyum sedikit, saya bilang, Pak, Bu, tahu nggak? Itu keduanya ada di kitab yang sama. Yang pakai lutut tuh di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah tuh di kitabnya. Riwayat Wa'il bin Hujur, saya tulis namanya. Wa'il bin Hujur. Ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Yang pakai telapak tangan, itu nomor hadis 840. Cuman beda 2 nomor. Ini paling kiri sebelah atas nih. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Oke. Oh, nggak pakai O, saya bilang, dengar dulu. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur, bunyinya kurang lebih begini. Oh, kama qala idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Jika Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Oke? Hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Atau kama qala, "Faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Jika Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Ini problem. Karena diterjemah, sama-sama diterjemahkan dengan unta. Sedangkan nama unta banyak. Nanti saya jelaskan belakangan. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lutut. Kalau Anda baca dua itu, Anda pasti bingung. Ini yang benar yang mana? Satu bilang lutut, satu bilang telapak tangan. Di kitab yang sama. Oke, teman-teman. Unta itu namanya banyak di bahasa Arab. Unta netral, lewat gender, dan tidak ada beban tunggangan namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil. Jika dia pakai jenis gender, dia jantan, maka namanya Jamal. Saya notice ya, pendek bacanya. Jamal, bukan Jamal. Jamalun, unta.
Jamal, ganteng. Oke? Sifat ganteng itu, sifat indah itu jamal. Kalau diserap ke laki-laki dimiliki jamil. Misal, Mas Saiful itu ganteng, maka Saiful jamil. Oke? Kenapa? Kalau perempuan tambah jamilah. Misal, saya katakan itu Bu Mulan tuh cantik. Mulan jamilah. Misal ya. Nah, tapi dasarnya Jamal. Kalau Anda tambah dengan alif, Jamal artinya dia ganteng, baik. Nah, jadi kalau ada namanya Jamal, dia berangkat haji, pastikan di visa ada alifnya. Jamal. Anda salah tulis imigrasi Saudi bingung nanti lihat. Jamalun. Oke, ini unta jantan. Unta betina nakah. Hatta yalijal jamalu sambil khiyat. Unta betina nakah. Di surat Asy-Syams, ya. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha. Oke, unta yang ada beban tunggangan itu disebut ba'ir namanya. Jelas? Sekarang lihat, hadis pertama menyebut ibil, hadis kedua menyebut ba'ir. Teman-teman lihat sini, saya tanya sebentar, jawab cepat ya. Unta itu kakinya berapa? Good. Ya. Padahal tadi saya mau kasih hadiah umroh itu, cuma waktu habis. Unta itu kakinya 2. Ya, misal apa keutamaan unta ini? Istimewanya apa dibanding hewan lain? Ternyata dia punya semacam selaput di matanya. Jadi kalau ada badai di padang pasir, dia langsung bisa nutup, dia tetap jalan. Oke? 2, dia punya semacam ruang di temboloknya itu untuk menampung air. Jadi dia bisa minum dan tahan selama sebulan nggak minum. Sampai 3 bulan. Ya. Terus punuknya itu tempat nampung lemak. Jadi kalau dia lapar, itu bisa dikurangi dari lemak punuknya. Jadi kelihatan hilang, tapi dia punya energi lagi. Dan jangan salah, unta itu hewan perasa. Dia akan berbuat seperti halnya yang merawatnya. Di Libya tuh pernah ada yang menyakiti unta. Ya, mohon maaf ya, makan kasih jarang, dipukulin. Satu kali dia keluar, ini kisah nyata, guru saya ceritakan. Dia keluar dari kandangnya, dia tahu tuannya di mana, dia injak-injak sampai meninggal.